Baiklah, selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pelajaran kita dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, minggu kemarin kita sudah setengah jalan di bab 2. Sekarang saya akan melanjutkan, yaitu mengatur format karakter. Jadi maksudnya begini, mengatur format karakter itu maksudnya kalau kita mengetik itu kan jenis tulisan, terus ukuran tulisan itu bisa dirubah. Contoh, saya mau menulis ibu guru ya. Nah, ini yang mau saya rubah jenisnya di sini nih melalui font. Font style namanya, misalnya Allegrian ya. Kemudian ukurannya ini bisa saya buat lebih besar gitu ya. Kemudian di bold atau dimiringkan atau di garis bawah, itu menformat. Boleh rata kiri, rata tengah, rata kanan atau kanan dan kiri ya. Kemudian ke format berikutnya. Langsung ke, nah ini contoh-contoh tadi. Fontnya Comic Sans contohnya, tapi saya nggak pakai. Kemudian ada font size-nya 12. Kemudian judulnya 16, itu kalau membuat kalimat ya, membuat paragraf, ada judul, ada teksnya juga. Kemudian variasi teks menggunakan word art, contohnya begini. Saya kira kamu juga sudah bisa ya, karena kelas 7 dulu juga pernah. Word art, WORD-ART. Oke, nah ini saya sorot dulu. Kemudian insert, cari word art. Oh, ini ada word art. Kita tinggal pilih ini misalnya. Nah, oke, maka dia akan timbul seperti ini. Kemudian untuk mengaturnya biar bisa dipindah kemana-mana, ini kita klik dulu, kita aktifkan. Kemudian text wrapping kita klik, buat in front aja, in front of text. Nah, jadi bisa kita klik, tahan, tarik kemana-mana ya, bisa ditaruh di mana aja. Nah, itu. Kemudian variasi teks sudah, menggunakan word art, caranya seperti tadi. Ini sudah. Mengatur ukuran kertas. Nah, ini yang paling penting ini. Jadi kalau kamu mau membuat dokumen, yang paling utama kamu kerjakan adalah mengatur kertas dulu. Contoh ya, ini sebelum kita buat, kita atur kertasnya dulu. Ngatur kertasnya dari menu Page Layout, klik ya, margin, tanda panah ke bawah. Di sini ada pilihan banyak ya, tapi saya lebih suka di sini custom margin. Kita bisa langsung mengatur kanan kirinya. Top adalah batas atas pengetikan, left adalah batas kiri pengetikan, bottom adalah batas bawah pengetikan, right adalah batas kanan pengetikan. Jadi kalau untuk proposal atau makalah itu biasanya 4 cm untuk yang atas, yang kiri juga 4 cm, yang bawah 3 cm, yang kanan 3 cm. 3 cm ya. Nah, supaya tidak terlalu kecil pengetikannya, kita buat 3 saja. 3, sini juga 3, sini 2, sini 2. Nah, kenapa di kiri itu 3? Karena di kiri nanti akan
kalau makalah itu kan dijilid. Nah, supaya tidak terlalu ke dalam, supaya tulisan yang ada di kiri itu tidak tertutup sama jilid, ya. Nah, itu. Kemudian ukuran kertas, orientasi kertas itu ada dua, ada portrait dan landscape. Portrait itu yang kertasnya berdiri. Contohnya begini, ini portrait. Nah, kalau landscape kertasnya horizontal. Kalau saya ulangi, kalau portrait itu vertikal, berdiri begini. Kemudian kalau landscape itu horizontal, mendatar. Kemudian paper itu ukuran kertas, kita pakai A4 saja. Kemudian oke, itu saja. Nah, itu mengatur kertas, ya. Nah, sudah. Ini 2 cm, ini 3 cm. Yang atas juga 3 cm, yang kanan 2 cm. Baik, mengatur sudah. Berikut ini adalah perintah yang terdapat dalam kotak dialog page setup. Yang pertama ada whole document, pengaturan untuk seluruh halaman. Seluruh halaman jadi ukurannya sama. Kemudian this point forward, pengaturan berlaku mulai dari bagian ini. Misalnya ada 10 halaman, ya. 10 halaman, nomor 5 kita rubah ukurannya. Maka nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 itu sama dengan nomor 5. Selected document atau selected text, pengaturan berlaku pada teks yang dipilih. Misalnya di lembar nomor 7, di lembar halaman 7, maka halaman 7 itulah yang berubah ukuran kertasnya. Mengatur margin dan orientasi percetakan. Tadi sudah, ya, saya sekalian. Kemudian saya jelaskan sekalian tadi, ya. Kemudian pada bagian margin tentukan jarak batas margin yang kamu inginkan. Oke, ya, terima kasih. Kemudian kalau potret tadi sudah, ya, posisi tegak, landscape, posisi tidur. Itu saya sudah jelaskan tadi. Nah, ini juga sudah. Kemudian apa lagi nih? Mencetak dokumen ke printer. Jika ingin mencetak dokumen ke printer, kamu harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Pilih dan klik file, kemudian print, maka kotak dialog print akan ditampilkan. Nanti ini, nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini. All digunakan untuk mencetak seluruh dokumen. Current page digunakan untuk mencetak halaman yang aktif saja. Kursornya terdapat di mana gitu, ya. Kalau kursornya terdapat di halaman 7, maka hanya halaman 7 yang tercetak. Page adalah memilih dokumen mana saja yang ingin dicetak. Contoh, halaman 5 dan 8, maka ketik aja 5,8. Maka halaman 5 dan 8 yang tercetak. Number of copies itu mau dicetak berapa kali, misalnya kita tambahi 2 gitu, ya, maka dia akan menjadi 2 lembar. Tuh, kemudian oke, ya. Mencetak dokumen sudah, rangkuman, uji kompetensi, dan mulai bab 3. Baik, selesai bab 2. Semoga bisa dimengerti. Minggu depan kita ulangan bab 2 kelas 8. Minggu depan kita ulangan bab 2 kelas 8. Saya akhiri, selamat pagi.